belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Hari ini kita masuk pada materi pembelajaran tentang menyayangi tumbuh-tumbuhan. Dalam materi menyayangi tumbuh-tumbuhan ini anak-anak, kita belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia tentang membaca dongeng. Sebentar saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan dongeng di depan. Dan matematika tentang sifat pertukaran pada bilangan cacat, ini yaitu penjumlahan. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang berhalangan? Hadir. Hadir semua? Hadir. Berarti saya itu dongeng. Sebelum ibu menunjuk salah satu siswa atau salah satu dari kalian untuk membaca dongeng, ibu sebelumnya akan menjelaskan apa itu dongeng dan apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan jikalau kalian dalam membaca dongeng. Iya? Oke. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi namun mengandung pesan moral. Oke. Dongeng adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi namun mengandung pesan moral. Oke. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam membaca dongeng anak-anak. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam membaca dongeng. Itu yang pertama. Yang pertama adalah jeda. Jeda itu ada tanda titik dan tanda koma. Tanda titik itu bila mana kalian kalau dalam membaca dongeng menemukan tanda titik, berarti suara kalian itu harus menurun. Bisa paham? Bisa? Bisa. Kalau tanda koma, suara kalian mendatar. Namun berhenti sejenak lalu melanjutkan kalimat berikut. Itu yang pertama, jeda, tanda titik dan tanda koma. Lalu yang kedua, intonasi. Intonasi itu artinya pelafalan kalian anak-anak. Suara kalian itu harus jelas dalam membaca dongeng. Jangan suaranya kecil sehingga teman-teman yang mendengarkan itu tidak akan bisa mendengarnya dengan baik. Lalu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu artinya ini waktu. Waktu di mana terjadinya itu dongeng. Apakah dongeng itu terjadinya di pagi, siang atau malam, itu waktu. Ya, kalau latar tempat terjadinya dongeng. Contoh terjadinya di sekolah, terjadinya di kebun, terjadinya di pasar atau lain sebagainya, itulah yang disebut dengan latar atau tempat. Waktu adalah pagi, siang atau malam, itu artinya. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ibu akan menunjuk salah satu teman kalian membaca dongeng, lalu anak-anak harus mendengarkan. Harus mendengarkan bahwa sebentar harus memahami isi dongeng yang dibacakan oleh teman. Sekarang saya minta Nak Elis untuk maju. Masih perhatikan tanda koma titik ya. Oke. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata
Nah, sekarang giliran kita berbagi dalam kelompok. Habis itu memberikan LKPD. Di dalam LKPD sebentar anak-anak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi dongeng. Kita bagi kelompok. Putri, Elis ini dengan apa berhadapan? Kelompok 2 di situ. Kita bagi dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 3 berhadapan. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Kita dapat kelompok ya? Iya, Bu. Oke. Oke, ini untuk kelompok 1. Di sini ada nama anggota. Nanti tulis nama di sini ya. Nah, ini juga sama. Di sini ada soal di sini. Nanti kerjakan di bawah sini ya. Kotak yang ada itu sudah disediakan. Nama kelompok bertulis nama di sini ya. Ya. Kelompok berikutnya. Ini nama kelompok tulis nama di sini ya. Nah, ini nanti soalnya ada di sini, kamu kerjakan di sini ya. Oke. Kelompok 3. Nama kelompok lalu kerjakan di belakang sini ya. Ya. Kelompok 5. Nama teman kelompok. Terus kerjakan soal sesuai dengan pertanyaan di sini ya. Oke. Bagaimana? Sudah? Kerjakan sudah ya? Salah satu orang teman untuk menulis, yang lain melihat soal lalu bekerja sama-sama, menjawab sama-sama, lalu salah satu orang yang menuliskan jawaban. Duduk sudah anak, perhatikan sudah. Bagaimana anak? Sudah. Oke. Bekerja sama, jangan pastikan satu orang atau 2 orang saja, harus bekerja sama. Ini kerja kelompok ini. Kerja kelompok. Jangan nyontek, jangan saling memberitahu kepada teman kelompok yang lain. Harus berdiskusi sendiri dengan kelompok. Kalau ada yang merasa kesulitan, tanya kepada ibu, bukan tanya kepada teman. Ya. Mungkin kalian berpakaian olahraga pas ini kalian acara hari Jumat ya? Iya, Sudah? Oke, kita akan bahas bersama-sama soal yang ada di dalam LKPD anak-anak. Fani. Kelompoknya Fani, ayo. Apa itu? Untuk keluar ini apa? Kelompoknya Carol. Kelompoknya Monica. Apa tadi itu? Laki-laki lebih sakti. Benar? Bahwa yang dari soal nomor 1, pesan dongeng dari judul asal mula buah kelapa tadi itu anak-anak, kita itu harus besar. Si penyiar bilang, sesampai dulu di rumah baru engkau membuka kotak hijau itu. Moral dari dongeng asal mula buah kelapa hari ini itu anak-anak, kita itu harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Atau pelajaran berikutnya itu matematika, kan kita ada 2 mata pelajaran hari ini. Jadi sekarang kita mengumpulkan pekerjaan atau hasil belajar tentang pertukaran penjumlahan atau sifat
desa. Ceritanya ini Dayu ada di kota dia, rumahnya di kota. Lalu pamannya, dan di desa itu pamannya Dayu ini mempunyai kebun kelapa yang begitu sangat luas. Pamannya Dayu ini mempunyai 2 truk. 2 truk ini diisi kelapa dengan jumlah yang berbeda. Di sini Ibu akan menuliskan di papan jumlah truk yang pertama. Yang satu ini berjumlah 320 buah kelapa. 320 buah kelapa. Dan Ibu akan menjelaskan cara pertukaran pada penjumlahan. Jumlah buah kelapa dari truk yang pertama di sini berapa, anak-anak? 320. Ditambah dengan jumlah truk yang kedua berjumlah berapa? 520. Oke, kita akan belajar tentang pertukaran pada penjumlahan. Kita akan tukarkan 590 ini ada jumlah truk 2 ditambah dengan jumlah truk yang pertama berjumlah 320. Ditukarkan tempatnya seperti apapun tetapi jumlahnya tetap sama. Bisa paham? Bisa. Oke. Dari kelompok yang tadi yang sudah kita buat tadi dari Basmesa tadi, sekarang kita buat kelompok sekarang. Kita akan bersoal di dalam LKPD ini. Teman-temannya, sebentar kita akan membahas bersama-sama hasil dari diskusi kalian masing-masing. Kita akan membahas bersama-sama, setiap kelompok akan mengerjakan 2 soal di papannya. Iya. Kelompok yang pertama maju untuk menuliskan hasil diskusinya di papan di sebelah sini. Lanjut kelompok Carol. Bersama-sama hasil dari diskusi kalian tadi itu. Kita sudah bahas bersama. Kertas jawabannya kalian dikumpul nanti sampai di rumah Ibu periksa. Anak-anak tetap mengingatnya ya? Iya. Kita belajar tentang apa tadi anak-anak? Tentang apa? Bukan tentang apa? Dongeng dan baca dongeng dan ini sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke.